Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik semua? Baik. Apa kabarnya? Bahagia atau sakit atau apa? Hari ini apa? Bahagia? Oke, jika bahagia berikan senyum terbaikmu hari ini. Masya Allah. Oke, mensyukuri sampai dengan saat ini kita masih beraktivitas, maka ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau berdoa, yang memimpin doa siapa? Jessica. Oh ya, oke, disilakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, insya Allah dengan berdoa kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Oke, baik. Coba cek di kelompok masing-masing. Ada temanmu yang tidak hadir? Ada? Kelompok 1. Kelompok 1 hadir semua atau ada yang sakit? 1 orang? Kenapa? Sakit siapa? Siapa? Farhan. Farhan. Kelompok 2. Kelompok 2 lengkap? Ya. Kelompok 3? Hadir semua. Kelompok 4. Siapa? Pipin dan Bea kenapa? Sakit. Pipin dan Bea sakit. Kelompok 5? Airin. Airin kenapa? Tidak ada kabar? Oke, siapa lagi? Awaludin? Kenapa? Oh, lagi izin berarti? Oke, baik. Oke, ada 4 orang ya yang tidak hadir. Kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh ya. Kemudian yang tidak hadir insya Allah besok-besok diberikan kesadaran untuk hadir terus di saat pembelajaran. Oke, baik. Kemarin itu kita sudah mempelajari materi tentang, masih ada yang ingat materi yang kita pelajari minggu kemarin? Ada tentang persilangan. Jadi kemarin kita mempelajari tentang persilangan pada makhluk hidup ya. Nah, baik, masih ingat dengan istilah-istilah yang ada pada pewarisan sifat ada pada persilangan? Masih ingat ya istilahnya? Oke, saya mau cek dulu apakah masih ingat atau tidak ya? Oke, tentang konsep persilangan. Kita cek untuk kelompok 1. Kelompok 1, ayo silakan lihat. Di sini ada nomor. Jadi kelompok 1 mau pilih nomor berapa? Nanti akan muncul konsep tentang pewarisan sifat yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Oke. Kelompok 1, pilih nomor berapa? Nomor 1. Oke. Silakan. Penyakit yang memiliki ciri dasar sukar untuk membeku dinamakan apa? Disebut apa? Kelompok 1 tahu? Kelompok 1. Oke. Kelompok 1 tidak bisa? Oke, lempar di kelompok mana yang mau menjawab? Untuk pertanyaan nomor 1. Ada? Ya. Penyakit ya.
Penyakit yang memiliki ciri darah yang sukar membeku adalah kelompok 1 tidak bisa jawab, berarti jawabannya adalah yes. Kelompok 2 jawabannya adalah hemofilia. Kita cek. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ayo, berikut. Kelompok 2 sekarang. Pilih nomor berapa? Kelompok 2. Ayo kelompok 2 cepat ya. Nomor 6. Baik, nomor 6. Oke. Ini pertanyaannya, silakan dijawab. Kelompok lain bisa mencari atau bisa menjawab. Kalau kelompok 2 tidak bisa. Struktur yang dapat menurunkan sifat kepada keturunannya adalah kelompok 2 tidak bisa ya. Kelompok berikutnya adalah jangan menjawab rame-rame, pasang tangan. Oke. Kelompok 2 adalah gen. Jadi yang menurunkan sifat kepada keturunannya adalah gen. Oke. Baris sifat yang tidak nampak pada pewarisan sifat dinamakan apa? Kelompok 2. Kelompok 2 dulu, tidak bisa? Ayo kelompok berapa yang bisa? Kelompok 1. Apa? Genotip. Kita cek dulu. Yes. Oke. Ayo lebih semangat ya. Berikut kelompok nomor 10. Oke. Ayo. Sifat fisik, fisiologi, dan perilaku mudah diamati pada suatu organisme. Ini dinamakan apa? Iya. Kelompok keempat adalah fenotip. Ya, kita cek ya. Bagus, kelompok 4. Oke, kalau kita kembali ke kelompok 4. Nomor 8. Oke. Sehubungan dengan jawaban tadi, apa sih contoh dari fenotip? Contohnya apa? Ya. Perkeras suaranya. Oke, apa lagi? Tinggi rambut, terus apa lagi? Lihat saja di. Oke, yes. Kita cek ya. Cek. Iya, benar kelompok keempat. Terakhir. Insya Allah bisa dijawab ya. Ayo kelompok 5. Semangat. Tidak ada pilihan ya. Terakhir. Yes. Contoh genotip heterozigot adalah kelompok 5 ya. Tidak bisa aja. Siapa yang menjawab? Ya, silakan. Yang heterozigot, ya, coba. Oh iya, apa lagi? Iya, oke. Jadi heterozigot berarti yang berbeda ya. Jadi jawaban kelompok 5 adalah benar atau salah? Benar. Oke, kita berikan aplaus untuk semua. Oke. Jadi berarti materi yang kemarin masih bisa ya, masih dikuasai ya. Jadi untuk hari ini, jadi kita masuk pada materi selanjutnya adalah tentang yang kita belajar hari ini adalah tentang bagaimana persilangan yang terjadi pada manusia, ya, bagaimana yang terjadi pada manusia. Oke. Jadi kita ke persilangan pada manusia. Baik, sebelum masuk ke bagaimana sih sebenarnya persilangan pada manusia itu ya. Kalau kemarin kan ada pada tumbuhan, pada hewan kan. Kalau pada manusia itu bagaimana? Ayo kita lihat sama-sama video berikut ini ya. Coba kamu simak video berikut ini. Masih ada iklan ya. Oke. Ya.
Jadi di video ini coba disimak saja, kita fokus di sini ya. Ini. Kamu bisa lihat ini ya. Anak ini berdua. Oke. Menurut kamu ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Oke, kira-kira perbedaannya apa ya? Yang ini. Bagian apa? Rambutnya. Kenapa rambutnya berwarna kuning? Ada yang bilang kuning, ada yang bilang putih. Nih coba lihat. Ini orang tuanya. Nah, oke. Baik, sudah ya? Sudah diperhatikan ya? Oke. Nah, sekarang oke. Baik, kita kembali lagi ke sini. Oke. Jadi ketika kamu mengamati video tadi, ternyata ada yang berbeda ya dengan kita. Gitu. Oke. Coba dilihat ya. Di gambar ini coba lihat. Ini. Oke. Ini yang berbeda ini apa? Kalau kamu lihat. Kan? Yang hitam. Yang ini mengapa dengan kita atau putih? Sama jawabannya kenapa sayang? Ada jawaban lain? Karena dua kolom tadi. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah manusia itu ada istilah adalah albino. Naskah ini menular pada dirimu? Tidak. Apakah karakteristik albino ini dipengaruhi oleh keturunan? Menurutmu bagaimana? Yang tidak? Ada. Berarti jawabannya kolom ketiga? Kelainan albino itu tidak dipengaruhi oleh faktor keturunan? Tidak. Bagaimana dengan kelompok lain? Kelompok tiga mengatakan bahwa tidak ada pengaruh dari keturunan. Menurut ini, Rahel, silakan. Karena itu pasti akan diturunkan dari orang tua. Oh iya. Oke. Jadi ada dua versi jawaban ya. Kelompok tiga mengatakan bahwa tidak ada. Kelompok satu mengatakan bahwa ada gitu ya. Kalau kita lihat tadi, orang tuanya normal. Tapi kenapa anaknya ada yang albino? Orang tuanya normal. Kamu yakin kamu semua di sini normal ya? Kita di sini normal semua ya? Iya, oke. Tapi yang kita tidak tahu apakah ada pembawa sifat yang ada pada diri kita yang tidak terlihat ya. Dan kemudian kan kita lihat, oh ternyata pada keturunan berikutnya kita mendapatkan kelainan seperti albino. Oke, nah sebelum jauh kita membicarakan tentang albino, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, iya, diharapkan kalian dapat mengetahui apa sih penyebabnya, ya? Apa penyebab dari kelainan genetik itu? Kemudian, ciri-cirinya bagaimana? Karena kelainan genetik itu tidak hanya albino saja, ya. Ada banyak lagi yang lain. Ada yang tahu? Seperti apa lagi? Iya, kelainan yang lain. Selain albino. Ada yang tahu? Ada tadi yang tidak dijawab oleh kelompok ini tadi. Pertanyaan pertama itu apa? Yang menjawab kelompok 2. Darah yang sukar membeku. Namanya apa? Tadi di pertanyaan tadi. Hemofilia. Itu juga kelainan genetik ya. Ya, oke. Yang berikut adalah kita dapat menganalisis pola pewarisan sifat berdasarkan autosom atau gonosom. Jadi, albino tadi bisa terjawab. Jadi, dia termasuk autosom atau gonosom. Akan terjawab sebentar nanti ya. Berikut yang ketiga, kamu mampu memecahkan masalah kasus persilangan keluarga. Kemungkinan keturunannya albino, polidaktil atau hemofilia. Ini contoh yang lain adalah polidaktil. Polidaktil itu tahu? Manusia yang memiliki jumlah jari melebihi dari normal. Normalnya berapa? 10.
Ada nggak yang 12? Ada. Itu yang namanya polidaktil dan itu adalah kelainan genetik. Nah, oke. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, untuk selanjutnya maka setiap kelompok akan saya bagikan LKM ya. Jadi lembar kerja murid terkait dengan kelainan genetik yang terdapat pada manusia. Oke, silakan kelompok 1, 2, kelompok 3, oke, kelompok 4. Oke, silakan dibaca dulu. Baca dulu ya. Ya, silakan dibaca dulu. Jawabannya nanti akan kita taruh di karton. Silakan kelompok menjemput ya. Tiap kelompok 1. Silakan. Baik, kita buka sama-sama dulu ya. Nah, oke. Kita buka dulu. Jadi ada link video di dalam. Kalau mau silakan kalau belum terlalu jelas silakan bisa dilihat kembali. Kemudian ada 2 kasus. Pertama adalah kasus albino, kedua adalah hemofilia. Kelompok 1 membahas tentang kasus 1, kelompok 2 kasus 2, kelompok 3 kasus 1, kelompok 4 kasus 2, kelompok 5 adalah kasus 1. Oke, baca ya, baca. Oh ya, baca baik-baik. Berikut, setelah itu maka silakan kamu membaca tentang penyelidikan dari langkah pertama sampai langkah keempat. Kemudian silahkan kamu membuat peta konsep atau peta silsilah atau diagram persilangan di karton yang telah disediakan. Setelah itu saya berikan waktu 10 menit, setelah itu langsung presentasi. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Baca dulu baik-baik apa yang akan dilakukan. Kemudian silakan taruh di ini. Ada spidol di sana tersedia, silakan diambil. Spidolnya ada di kelompok 1, silakan diambil saja. Kemudian silakan mengisi di masing-masing kelompok. Ayo. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan, ya. Silakan ditanyakan. Ayo. Hanya 10 menit, ayo. Silakan 10 menit kita manfaatkan waktu untuk mengisinya. Ya. Iya, boleh. Ini kasus 1. Ini kan kasusnya kan? Bantulah untuk mereka. Terus nanti di sini ini abaikan. Nah, identifikasi masalahnya. Jadi diskusikan bagaimana mungkin anak mereka albino sementara orang tuanya normal. Jadi kemungkinan kan bisa ini. Kenapa? Jadi masing-masing silakan bergabung lihat kelompok ini. Baru boleh pilih salah satunya saja. Mau peta konsep kah? Peta silsilah keluarga. Kalau misalnya memungkinkan 2 bisa kamu buat silakan. Oke. Jadi setelah itu nanti ini yang dipresentasikan ya. Oke. Jadi melalui kasus itu kamu jawab dengan peta konsep, kamu jawab dengan peta silsilah, atau kamu jawab dengan diagram persilangan. Boleh. Oke? Oke. Kelompok 3? Kelompok 3? Hah? Mau coba. Ini kan langkah 1. Jadi diskusikan. Kenapa bisa ada anak albino sementara orang tuanya normal? Iya kan?
Nah, sekarang bagaimana pola pewarisannya itu? Nah, boleh dijawab lewat diagram persilangan, bisa dengan peta silsilah atau dengan peta konsep. Paham ya? Ya. Paham? Makanya baca ini. Jadi, apa genotip orang normal, karier, albino itu apa? Itu kan catatan, jadi silakan diisi sini. Ayo, jawabannya langsung di sini, baru nanti sebentar akan dipresentasi. Oke. Apa lagi? Mana? Iya, jawabannya, DP jawaban bisa lewat peta konsep, bisa lewat diagram persilangan, bisa lewat peta silsilah. Jadi kamu jawab saja sesuai itu. Jadi otomatis kalau bikin diagram persilangan berarti parental, baru gamet, F1-nya, baru diagram persilangan, ya kan? Nah, bikin ada spidol, pakai spidol. Kalau mau pakai kartun berarti pakai spidol. Ayo. Nah, tapi sesuai itu kan, nanti kan sesuai ini. Ini kan, ini cuma di pedang-kalang yang mau diskusikan. Kenapa ya? Mengapa? Masa DP orang tua normal, DP anak albino? Jawab dengan diagram persilangan, jawab dengan peta silsilah. Oke, halo. Saatnya presentasi. Oke. Kan ada 2 kasus nih ya. Ada 2 kasus. Kasus pertama adalah tentang albino. Kasus kedua adalah tentang hemofilia. Baik, sekarang kelompok yang akan presentasi, hanya ada 2 kelompok yang presentasi, mewakili 2 kasus tadi ya. Oke, kelompok mana yang mau presentasi di albino? Kelompok albino? Kelompok albino? Oke, silakan. Oke. Satu saja dia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, perhatian semua. Halo. Oke, perhatian semua. Saatnya kita mendengarkan presentasi dari kelompok 5. Kelompok 5 pertama untuk presentasi kasus 1 tentang kelainan genetik pada albino. Oke, sebelumnya kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Yang semangat ya, yang semangat. Oke, silakan kelompok 5 diperkeras suaranya. Kalau mau bertanya juga kasih keras ya. Semua arahkan di kelompok penyaji. Yang kelompok hemofilia jangan sibuk dengan ini. Silakan perhatikan yang ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan presentasi hasil diskusi kami tentang kasus pertama, yaitu tentang albino. Untuk step pertama yaitu memahami pewarisan sifat pada kasus. Jika Pak Budi dan Ibu Ani yang normal memiliki anak albino, ini menunjukkan bahwa keduanya adalah pembawa karir gen albino, meskipun mereka sendiri tidak menunjukkan gejala albino.
Baik, yang selanjutnya penyebab singkat dari terjadinya albino itu yang pertama mutasi gen yang mengatur enzim hirsunisase, enzim pembentuk melanin. Pewarisan yang pertama tadi dikatakan itu resesif. Hanya muncul jika seseorang mendapatkan gen albino dari kedua orang tuanya. Dapat kita lihat dari persilangan carrier kedua persilangan tersebut itu menunjukkan bahwa perbandingan 1:2:1. Jadi ada yang normal, yang carriernya itu menunjukkan 50% dan yang albino itu menunjukkan 25%. Yang terakhir, saran anak pada kasus pertamanya itu konsultasi genetik. Sarankan untuk berkonsultasi dengan konselor genetik untuk memahami lebih lanjut pola pewarisan albino dan risiko pada kehamilan berikut. Oke, baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Oke, ambil alih saja. Apakah ada kelainan lain? Yaitu pertanyaannya yaitu albino hanya memengaruhi pigmen tubuh, kulit, rambut, mata akibat tidak adanya melanin. Mereka bisa tumbuh, berpikir dan berperilaku sama seperti orang lain. Setelah itu jawaban dari kami, apakah puas dengan jawaban kami? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silahkan. Baik, teman. Itu berbeda dengan sebenarnya ya peningkatan orang albino berbeda dan umumnya buruk dibandingkan orang biasa karena albinisme menyebabkan kekurangan pigmen melanin pada mata yang penting untuk perkembangan dan kesehatan maksimal. Baik, itu jawaban dari kami, apakah puas? Jika sudah tidak ada, baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5 tentang kasus 1 albino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 5. Biarkan dulu. Silakan duduk. Kita biarkan dulu. Jadi kamu sudah tahu ya? Sudah paham? Albino itu adalah penyebabnya adalah kekurangan pigmen melanin ya, sehingga menyebabkan tubuh, rambut, mata itu berwarna putih. Karena memang albino itu berasal dari kata albus yang artinya putih. Putih susu ya. Oke. Dan ingat ya, untuk albino itu terpaut pada kromosom tubuh. Dia autosom yang resesif ya, resesif. Jadi ketika jangan lagi heran ya. Jadi ada orang tua yang normal, baik laki-laki dan perempuan, tapi melahirkan anak yang albino. Bisa paham ya? Ternyata orang tua yang normal itu ada yang pembawa gen albino tadi. Dia karier ya. Nah, sehingga ada kemungkinan anak yang lahir adalah anak yang albino.
Oke, baik. Nah, sekarang tidak ada lagi pertanyaan tentang albino ini? Oke, berarti kita berikan kesempatan berikut kepada kelompok yang membahas tentang hemofilia. Kelompok mana? Kelompok 2, silakan. Ayo. Yang untuk ini kelompok 5 silakan ini di tidak apa-apa, tempel saja. Tidak usah. Tempel saja. Oke. Bawa lagi. Ya, boleh. Ya, silakan kelompok 2 ya. Kelompok 2 membahas tentang hemofilia, perhatikan dengan baik. Dan kita berikan semangat dulu dengan berikan aplaus pada kelompok 2. Ya. Silakan kelompok ini dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Sekarang kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang mengenai kasus 2 yaitu hemofilia. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Jessica Berlian Sulu dan rekan-rekan saya ada Putri, ada Aina, Jessica, Tia, Nur, dan Asaman. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya yang akan menjelaskan materi mengenai hemofilia atau kasus 2. Silakan. Penyakit keturunan yang menyebabkan darah sukar membeku karena kekurangan faktor pembekuan darah. Yang kedua ada ciri-ciri. Yang pertama ada pencarahan lama berhenti meskipun bukan kecil. Yang kedua mudah memar bahkan jika terkena bersifat ringan. Yang ketiga sering mimisan tanpa sebab. Kemudian sebabnya yang pertama ditularkan secara herediter atau keturunan. Kemudian terjadi pada gen yang mengandung produksi faktor pembekuan, melainkan gen yang menyebabkan kekurangan faktor pembekuan darah. Kemudian seperti yang kita lihat di sini, pertama ada parentalnya, yang dimana ayah memiliki genotiп XHY dan ibu memiliki genotiп SH besar dan SH kecil. Kemudian ayah kita lihat kalau ayahnya normal, maka ibunya karier membawa keturunan hemofilia. Dan selanjutnya kita ada kotak banyak di sini, yaitu ada kotak di mana menghasilkan yang pertama ada perempuan normal, yang kedua ada perempuan karier, dan yang ketiga ada laki-laki normal, dan yang keempat ada laki-laki hemofilia. Bisa dilihat di sini kemudian artinya untuk genotip probabilitas setiap kotak menjadi 1/4 atau 25% karena setiap genotipnya berbeda. Sedangkan untuk genotip perempuan normal menjadi 2 kotak. Meskipun dia karier, tapi dia pada dasarnya dia normal, dia hanya membawa keturunan saja. Dan kemudian ada laki-laki normal 1 kotak dan laki-laki hemofilia 1 kotak. Jadi presentasinya 50% banding 25% banding 25%. Baik, sekian itu saja pemaparan materi dari kami kelompok 2. Jika ada teman-teman yang kurang paham atau ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Baik, dipersilakan untuk kelompok 3 yang ingin bertanya. Teman-teman, untuk jawabannya kami akan sudah dijawab oleh rekan-rekan saya. Baik, silakan untuk rekan-rekan saya yang akan menjawab dari kelompok 3. Baik, saya akan menjawab. Pertanyaannya, menurut kalian apa risiko penderita hemofilia ketika mengalami keluhan kecil? Risiko penderita Hemofilia. hemofilia saat mengalami luka kecil jauh lebih besar dibanding orang normal karena darahnya
tidak bekerja normal. Kedua, kehilangan darah berlebihan bila tidak segera ditangani. Ketiga, Kasih biar dia buka. infeksi luka karena luka tidak segera menutup. Keempat, bila perdarahan terjadi dalam misalnya pada sendi atau otot karena berbentuk kecil bisa menimbulkan nyeri, bengkak atau kerusakan sendi permanen. Kelima, pada kasus serius pendarahan bisa menjelas ke orang vital, ke otak, perut, dada, dan menyebabkan jiwa meskipun awalnya hanya cedera ringan. Langsung aja untuk pertanyaan kedua, akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan kedua. Untuk soalnya, apakah hemofilia bisa disembuhkan? Bagaimana caranya? Baik, untuk jawabannya, belum ada obat yang benar-benar menyembuhkan hemofilia secara total. Pengobatan yang tersedia hanya untuk mengendalikan gejala dengan terapi, yakni dengan terapi pemberian faktor pembekuan darah, faktor 8 untuk hemofilia A, faktor 9 untuk hemofilia B secara rutin atau saat terjadi pendarahan. Untuk berikutnya, terapi gen saat ini sedang berkembang dengan tujuan memperbaiki gen yang rusak penyebab hemofilia. Beberapa penelitian menunjukkan hasil menjanjikan, tetapi belum menjadi pengobatan standar untuk semua pasien. Dan yang terakhir, obat-obatan pendukung, misalnya demopresi untuk hemofilia ringan atau antifibrinolytik untuk mengurangi pendarahan. Baik, terima kasih. Jadi itu jawaban dari kami. Apakah kelompok 3 paham dengan penjelasan dari kami? Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, sekian pemaparan materi dari kami. Dan saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami, yaitu seorang anak dapat menderita hemofilia meskipun kedua orang tuanya normal. Jika ibunya adalah seorang pembawa karier sifat hemofilia. Jadi ini kalau ada orang tuanya ada sifat ini, itu akan turun sifat hemofilia. Jadi sekian pemaparan dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus kelompok 2, silakan kembali. Paparan dari kelompok 2 tentang kasus kedua ya, tentang bagaimana orang tua normal tapi melahirkan anak yang memiliki kelainan hemofilia, dan tadi sudah dibahas dengan luar biasa dengan baik. Nah, oke, dari paparan kedua kasus tadi masih ada yang penasaran dengan albino sama hemofilia? Masih ada? Tidak ada ya? Oke, saatnya saya akan memberikan penguatan ya tentang kasus albino dengan hemofilia. Minta tolong ini untuk dikasih keluar dulu. Ayo, keluar untuk semua. Baik, perhatikan. Perhatikan semua. Oke, jadi pertama adalah kasus tentang albino ya. Jadi albino berasal dari bahasa Latin yang artinya putih ya, putih. Nah, oke, albino timbul dari perpaduan gen resesif ya. Makanya tadi ketika ada A besar, A kecil, itu kan resesif ya. Nah, oke, berikut mempunyai kulit dan rambut secara abnormal, memiliki iris merah muda, pupilnya merah, ya. Jadi sangat kelihatan jelas anak yang albino. Walaupun orang tuanya normal, tapi bisa melahirkan anak yang albino. Jadi perhatikan cara persilangannya seperti ini. Laki-laki normal menikah dengan perempuan normal.
tapi heterosigot, normal karir, ya. Ini gametnya sehingga akan menghasilkan 25% normal, 50% normal karier, dan 1 albino. Sekarang jika normal, laki-laki normal menikah, coba menikah dengan yang normal karir, apakah ada peluang anak yang albino? Ada? Ada? Coba. Laki-laki normal menikah dengan perempuan normal karier. Akan ada anak yang albino? Ada atau tidak? Tidak ada. Ini akan melahirkan semuanya keturunannya normal. Kecuali ada yang normal karier. Oke? Bisa paham ya? Jika yang normal, laki-laki normal menikah dengan perempuan albino, apakah ada anak yang albino? Coba disilangkan. Coba disilangkan. Laki-laki normal menikah dengan perempuan albino. Ada atau tidak? Ada, coba di ini ya, coba disilangkan. Bukan cuma mau dilihat. Coba. Laki-laki normal menikah dengan perempuan albino. Apakah ada anak kemungkinan albino? Tidak ada? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Semua anaknya normal. Tapi normal? Ya, normal karir semua. Ternyata ketika laki-laki normal menikah dengan memang perempuan albino, kemungkinan anak yang dilahirkan tidak ada anak yang albino. Paham ya? Jika normal karier menikah dengan albino, apakah ada anak yang albino? Ada? Berapa persen? 50%. Paham enggak? Paham ya? Paham? Masya Allah. Paham atau tidak? Paham. Oke, saya ulang lagi. Jika normal karier menikah dengan yang normal, ada penderita albino? Tidak ada. Sudah paham kan? Oke. Jadi ke depan nanti satu saat kamu akan menikah, ketika kamu melahirkan ada anak yang albino, tidak usah heran. Jangan mau pikir, ini kok anak saya ini normal, suamiku juga normal, kenapa ada anakku yang albino? Berarti kamu sudah tahu kan? Ya, ternyata ada sifat normal karier yang tidak terlihat kan? Tidak terlihat. Jadi kita tidak bisa tidak bisa kaget lagi ketika hal itu terjadi pada dirimu, ya. Jika itu terjadi pada dirimu, tidak usah kaget karena sudah memahami tentang diagram perkawinan, tentang penderita albino. Baik, ada pertanyaan? Nah, tadi ada pertanyaan tadi. Memang anak albino kalau di Afrika itu sering dibully, diburu, bahkan dipotong tangannya. Karena mereka mengatakan bahwa anak albino itu adalah kutukan. Padahal kan tidak seperti itu ya. Itu secara psikis kasihan terluka ya. Nah, mereka normal kita bisa perlakukan seperti
teman-teman kita yang normal seperti biasa. Gitu ya. Jadi memang itu adalah kelainan genetik. Ini coba lihat. Sangat jelas. Nih. Baik, tidak ada pertanyaan? Oke, lanjut. Sorry. Berikut adalah hemofilia. Hemofilia penyakit keturunan. Artinya dapat diturunkan dari ibu kepada anaknya pada saat anak tersebut dilahirkan. Hemofilia adalah darah yang sulit membeku karena sel darah merah, sel darahnya trombositnya sedikit, jumlah sedikit, sehingga proses pembekuan darah itu terhambat. Nah, jadi proses pembekuan darah pada seorang penderita hemofilia tidak secepat atau sebanyak orang lain yang normal. Makanya ketika ada pertanyaan tadi, jika memiliki kelainan hemofilia, luka kecil saja bisa menghasilkan pendarahan yang sangat banyak. Darah akan mengucur karena trombosit di dalam tubuh itu kurang. Baik, ini diagram perkawinannya. Lihat, laki-laki hemofilia X. Kan kalau perempuan itu XX. Kromosom seks ya. Perempuan itu XX. Laki-laki XY. Nah sekarang kalau dia penderita hemofilia XRY. R kecil ya. XR kecil Y. Karena terpaut pada kromosom yang gen resesif. Gitu ya. XRY. Menikah dengan perempuan normal. Nah, ini hasilnya. Anak laki-laki, karier, normal ini ya. Tapi ada pembawa sifat hemofilia. Ini normal. Ini perempuan normal. Normal karier perempuan. Laki-laki normal. Ini perempuan kan? Ini perempuan, ini laki-laki, ini laki-laki. Jadi ketika laki-laki hemofilia menikah dengan perempuan normal, ternyata tidak ada anak yang hemofilia. Paham ya? Berikut. Laki-laki normal menikah dengan perempuan karier. Ternyata 2 anak laki-laki normal full, 1 karier, 1 penderita. Pada kasus 2, ini kan jawabannya. Pada kasus 2, benar ya? Ya, alhamdulillah. Jadi pada kasus 2 ini, si Ali tadi kan dilahirkan ternyata hemofilia. Padahal orang tuanya normal. Ternyata ibunya ada normal karier. Karena ibu ini ada saudaranya, saudara laki-lakinya itu punya penyakit hemofilia. Jadi ini, jadi 1 yang hemofilia. Inilah diagramnya. Nah, sekarang menurut kamu, ya, apakah ini bisa dicegah? Kan katanya cinta itu buta. Ya kan? Katanya dalam tanda kutip. Apakah kamu tahu misalnya si Rahel sama si ini pacaran misalnya. Kita kan tidak bisa lihat apakah dia hemofilia atau tidak. Ya kan? Kita tidak bisa lihat. Nah, jadi kalau ini berarti ada tes genetik. Ada tes genetik untuk menghindari ada anak yang hemofilia. Berikut juga ya. Apa lagi yang kita hindari supaya penyakit kelainan genetik itu tidak akan ada pada diri kita atau pada keluarga kita? Bagaimana, Jessica? Ya, misalnya, ya. Bagaimana untuk mencegah itu? Selain pemeriksaan. Ya, sebelum pemeriksaan, sebelum menikah. Ada lagi? Ada yang tahu? Diusahakan untuk
tidak menikah dengan bukan sesama. Iya, memang tidak boleh menikah sesama jenis. Maksudnya jika kita kembali ke materi ini, bisa kita ini berarti coba diupayakan untuk tidak menikah dengan keluarga. Ya, dikhawatirkan itu kan? Nah, oke, baik. Oke, baik, terakhir kita refleksi terlebih dahulu. Nah, oke. Menurut kalian materi ini bermanfaat bagi kamu atau tidak? Bermanfaat? Bermanfaat ya. Manfaatnya apa? Tahu cara mencegah. Oke, bisa tahu untuk mencegah apa lagi? Oh, dia sudah tahu. Oh, ternyata albino itu seperti ini persilangannya sehingga kita bisa lihat. Ada lagi? Menurutmu, Aina? Oke, berikan aplaus. Oke. Jadi ini ya, yang manfaat kita mempelajari materi tentang hereditas pada manusia. Jadi betapa pentingnya kita mempelajari hereditas pada manusia. Karena kita bisa tahu, oh ternyata kelainan genetik ini bisa terjadi pada siapa saja ya. Tapi nanti ada keturunan. Kalau tidak ada berarti bebas, gitu ya. Oke. Oke, saya ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada yang bisa membacakan ini? Ini keluarga albino. Dia foto ini. Oke. Jadi kesimpulannya adalah siapa yang mau memberikan kesimpulan? Kelompok 4. Kesimpulan apa yang bisa kau ambil? Coba kelompok 4. Ada yang mewakili kelompok 4? Ayo. Silakan. Ayo. Kesimpulan apa yang bisa diambil? Ayo silakan yang mewakili kelompok 4, satu orang. Iya. Oke. Coba berdiri dulu, berdiri. Oke. Yang selanjutnya. Oke. Baik, kita berikan aplaus kelompok 4. Terima kasih banyak. Oke, saya kira cukup. Jadi kesimpulannya adalah albino itu adalah kelainan genetik pada manusia. Terpaut pada kromosom tubuh. 22 kromosom ya. Berikut, hemofilia adalah kelainan genetik pada manusia terpaut pada kromosom kelamin. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita selesai dan kamu sudah dapat mengambil maknanya, memahami konsepnya, dan ternyata dalam kehidupan sehari-hari juga kamu sudah bisa menerapkan ini. Paling tidak kita bisa memberikan edukasi ya kepada orang ketika ada yang misalnya membuli teman yang albino atau gimana gitu ya. Jadi kamu bisa untuk memberikan edukasi tentang. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di hari apa lagi pembelajaran kita di hari Senin dan masih ada lanjutannya. Kita masih mau belajar karena bukan hanya ini, kita masih akan mempelajari tentang golongan darah. Ternyata golongan darah itu diturunkan juga dari orang tua. Sehingga kita bisa, kenapa golongan darah saya A? Ternyata itu berasal dari kedua orang tua. Oke, lebih menarik lagi untuk golongan darah, kita ketemu hari Senin. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.